Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulai pagi hari ini dengan secangkir kopi. Semoga hari ini kita lebih fresh, lebih berenergi, lebih sehat lagi, dan sampai mendatang. WHO membicarakan bahwa masa harapan hidup manusia itu semakin panjang. Dulu 70 tahun kita dianggap kakek-kakek, dianggap nenek-nenek. Sekarang enggak. Saya banyak pasien saya atau yang saya kenal usia 70 tahun masih setir mobil, usia 70 tahun masih naik kendaraan bermotor. Asik-asik aja gitu, sehat-sehat aja. Nah, itu menunjukkan memang masa usia harapan hidupnya memang panjang. Problem pada masa usia hidup yang panjang adalah apabila terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Penyakit-penyakit degeneratif itu kan karena usia. Nah, bisa nggak dicegah? Bisa, agar dia tidak muncul. Dengan apa? Dengan lifestyle yang baik. Apa saja sih penyakit degeneratif? Hipertensi, diabetes, dengan komplikasinya yang seringkali kita lihat bahwa hingga pada usia tua menyebabkan ketidakberdayaan. Atau osteoartritis, pengapuran pada lutut. Nah, itu juga sering terjadi pada usia-usia yang sudah mulai tua. Ya, nah, dengan kondisi yang seperti itu hingga sulit untuk beraktivitas dengan baik, bahkan merepotkan orang lain, atau juga beribadahnya juga nggak enak gitu. Kita mau beribadah kayaknya nggak nyaman gitu. Karena apa? Karena ada halangan-halangan yang seperti itu. Whatever, tapi saya nggak mau bicarakan tentang itu. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita tidak menjadi seperti itu. Yang kita harapkan masa usia kita panjang, usia kita semakin tua, tapi kita tetap fresh, tetap masih bisa bermain dengan teman-teman, masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa bekerja, beribadah juga enak gitu, silaturahmi juga enak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, olahraga. Perhatikan olahraganya. Olahraga sesuaikan dengan diri kita, nggak boleh ikut-ikutan orang lain. Kita yang berat badannya berlebih, ya jangan olahraga lari-lari atau loncat-loncat. Kenapa? Nanti kakinya sakit. Kakinya belum siap menopang berat badannya. Nanti setelah olahraga continue, berat badan sudah semakin menyusut, boleh dilakukan dengan yang lompat-lompat. Atau yang tulang belakangnya bermasalah, kan banyak yang terjadi HNP dan sebagainya. Juga jangan melakukan jogging, jangan melakukan badminton, jangan melakukan mungkin tenis. Jangan, tapi mungkin bisa dengan berenang, bisa dengan bersepeda. Itu lebih baik untuk tulang belakangnya dibandingkan olahraga-olahraga yang saya sebutkan sebelumnya. Atau sesuaikan dengan usia kita. Kalau usianya sudah di atas 50, ya jangan olahraganya yang sprint, jangan olahraganya yang competition, jangan olahraganya yang membangkitkan emosi, yang memacu adrenalin, memacu detak jantung cukup berlebih. Karena saluran-saluran makanan yang memberikan makan ke jantung juga sudah tidak selapang saat masih muda. Itu makanya sering terjadi gangguan atau kasus-kasus yang fatal di lapangan olahraga. Karena apa? Memaksakan diri, sementara pembuluh darah yang memberi makan jantung sudah tidak mumpuni lagi. Yang kedua, teman-teman semua, pola makan. Pola makan ini penting banget. Selain makanan yang dimakan, jenis-jenisnya, kalorinya, juga waktunya itu penting. Waktu bukan berarti kita mau diet kita nggak makan pagi sarapan, nanti makan-makan jam 3 sore. Hanya lapar yang dia dapat, malah yang ada rusak pencernaannya. Bukan itu, tapi waktunya harus sesuai dengan pola kesehatan. Mungkin pagi dia bisa sarapan, jam 10 dia ada snack masuk atau buah masuk. Jam siang dia bisa makan siang. Jam 3 ada snack masuk atau buah masuk. Pilih antara jam 10 buah atau jam 3 buah. Pilih salah satu, bisa diseling. Terus jam malam, jam 7, jam 6 sudah makan malam. Problemnya adalah kalorinya harus kita jaga. Jangan kalori juga berlebihan hingga kita menyebabkan jadi gemuk. Pasti teman-teman pikir makan banyak amat tak bikin gemuk. Kalorinya harus dijaga. Yang kedua, porsinya juga penting kita atasi. Bagaimana kalori yang dibutuhkan, bagaimana porsinya disesuaikan lagi dengan badan kita, itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Tapi jarak-jarak waktu itu penting, karena apa? Lambung kita 3 jam sudah kosong. Kalau Anda makan dari pagi, terus makan lagi di siang hari sampai jam 2 siang, makannya geragasan, semua dimakan, ada kerupuk makan, semua makan, yang ada kelihatan makan. Kenapa? Karena lapar sekali hingga polanya berantakan. Atau ada orang yang makan seketemunya, ada makanan ya dia makan, ketemu di sana dia makan segala macam.
ya otomatis itu juga nggak bagus. Jadi selain jenis, selain porsinya, waktu makan juga itu penting gitu ya. Nah, teman-teman tahu bagaimana orang-orang yang berlebih makan yang paling sering muncul apa? Lingkar perut. Coba pegang perutnya masing-masing. Apakah lingkar perut kita udah sesuai? Yang wanita jangan lebih dari 80 cm, yang laki-laki jangan lebih dari 90 cm. Kalau sudah mulai berlebih, it's warning, kita mesti hati-hati, kita mesti jaga itu. Bagaimana kita bisa memperbaiki dan diet. Coba polanya diperhatikan ya. Dan ini dilakukan kontinu sampai kapan? Seumur hidup, sampai kita terus. Bukan berarti saat kita turun berat badan udah kita mau semaunya kita lagi. Itu yang malah lebih bahaya. Kenapa? Karena saat kita turun berat badan kita terus kita semaunya, saat kita naik, yang naik itu lemak, otot kita tidak ikut naik. Padahal waktu turun otot kita ikut turun. Nah, itu kan problem gitu. Nah, jadi saran saya bagaimana kita mengikuti itu jadi sesuatu yang secara kontinu, konsisten, walaupun ringan, tidak harus berlebihan. Yang ketiga, bagaimana memanajemen stres kita. Bagaimana kita tidak serta-merta merespon setiap stimulus yang masuk dalam diri dengan penuh kesetresan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan rasa kekhawatiran. Itu juga menurunkan imunitas kita, menghancurkan keseimbangan metabolisme dalam tubuh kita. Ya, baik. Yang paling penting whatever bagaimana dietnya, bagaimana olahraganya, tapi yang paling penting lakukan aktivitas kita ini dengan senang hati setiap hari. Lakukan dengan senang hati, mencintailah, bersenanglah, dan jangan berangan-angan yang terlalu panjang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.